Hai Sobat Sehat semuanya, selamat datang di Invitalk. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada hari ini, saya akan berbagi informasi dengan kalian tentang perilaku-perilaku apa saja yang dapat mencegah dari penyakit kanker. Apa sih kanker itu? Kanker adalah penyakit pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali karena hilangnya mekanisme kontrol sel, sehingga berdampak pada pertumbuhan jaringan menjadi tidak normal dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya serta bagian tubuh lainnya. Kanker sendiri berbeda ya dengan tumor. Tumor sendiri pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh jaringan di sekitarnya. Lalu apa sih penyebab kanker? Kanker disebabkan oleh perubahan DNA. Sebagian besar perubahan DNA penyebab kanker terjadi di bagian DNA yang disebut dengan gen. Perubahan ini juga disebut dengan perubahan genetik. Dalam sel normal, gen penekan tumor mencegah kanker dengan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel. Lalu apa yang menyebabkan perubahan genetik? Perubahan genetik yang menyebabkan kanker dapat diwariskan atau timbul dari paparan lingkungan tertentu seperti radiasi ultraviolet, paparan zat kimia, kebiasaan merokok, dan juga paparan virus. Perubahan genetik juga bisa terjadi karena kesalahan saat sel membelah. Lalu faktor-faktor risiko penyebab lainnya dari kanker adalah seperti kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, kurangnya konsumsi buah dan sayur, kemudian konsumsi karsinogen kimiawi seperti benzopren, formalin, dan juga aflatoksin atau kontaminan makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku-perilaku yang dapat mencegah dari kanker. Yang pertama yaitu mencegah kelebihan berat badan atau obesitas. Obesitas adalah penyebab penyakit kanker terbesar kedua yang dapat dicegah setelah merokok. Lemak berlebih dalam tubuh dapat menimbulkan efek yang berbahaya, seperti memproduksi hormon dan faktor pertumbuhan yang mempengaruhi cara kerja sel kita. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit, termasuk diantaranya adalah kanker. Nah, obesitas sendiri beresiko menyebabkan dari beberapa penyakit seperti kanker usus, kemudian kanker rahim, kanker payudara, ginjal, pankreas, kemudian hati, tiroid, dan lain sebagainya. Perilaku pencegahan kanker yang kedua yaitu rutin berolahraga ya Sobat Sehat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berolahraga memiliki risiko kanker payudara 30-40% lebih rendah daripada yang tidak banyak bergerak. Hal ini terkait karena olahraga sendiri dapat menurunkan hormon estrogen. Perilaku pencegahan kanker yang ketiga adalah mencegah paparan polusi udara. Hal yang dapat kita lakukan misalnya adalah menggunakan masker ketika bepergian. Paparan polusi udara yang tinggi seperti transportasi, kemudian aktivitas industri dan juga asap rokok dapat menyebabkan peningkatan dari risiko kanker paru-paru. Jika kamu seorang perokok, merokok di luar tentu saja dapat mengurangi paparan dari orang lain ya. Semakin banyak rokok yang kamu hisap dalam sehari, semakin tinggi risiko kamu terkena kanker. Jadi, mengurangi jumlah rokok yang kamu hisap sehari bisa menjadi langkah awal yang baik ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa untuk setiap 15 batang rokok yang dihisap, terdapat perubahan DNA yang dapat menyebabkan perubahan tubuh menjadi sel kanker. Pencegahan kanker yang keempat yaitu makan makanan bergizi seimbang. Lalu pencegahan kanker yang kelima adalah mengkonsumsi cukup serat. Nah, ketika serat bertemu dengan bakteri yang ada di usus, bakteri membuat sesuatu yang disebut dengan butirat. Butirat membantu sel-sel di usus kita untuk tetap sehat, sehingga tumor cenderung tidak berkembang. Buah-buahan dan sayuran merupakan makanan sumber serat yang dapat mengurangi atau mencegah dari risiko kanker. Kemudian, perilaku pencegahan kanker yang keenam yaitu membatasi mengkonsumsi makanan yang dibakar dan pengolahan dengan suhu tinggi.
Saat daging dimasak menggunakan metode suhu tinggi seperti menggoreng dengan suhu tinggi atau dibakar, terbentuk zat kimia yaitu heterocyclic amines dan polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH yang dapat menyebabkan perubahan pada DNA yang dapat meningkatkan resiko dari kanker. Selain pada makanan yang dibakar, PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon ini dapat ditemukan pada asap rokok dan juga asap knalpot mobil. Perilaku pencegahan kanker yang ketujuh yaitu membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam. Asupan garam dan lemak yang tinggi dapat memicu reaksi inflamasi atau peradangan yang terkait dengan perkembangan sel kanker. Jenis kanker terkait hal tersebut seperti kanker kolon, kemudian kanker rektum, kanker payudara, endometrium, ovarium, dan juga kanker prostat. Perilaku pencegahan selanjutnya yaitu yang kedelapan, yaitu membatasi konsumsi daging olahan. Nah, daging olahan ini diantaranya seperti sosis, kemudian ham, kornet, daging asap, salami, dan lain sebagainya. Serta membatasi konsumsi daging merah supaya sehat seperti daging sapi, babi, dan juga domba. Makanan olahan, daging merah, dan makanan yang diawetkan dengan garam dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker. Selanjutnya yaitu pencegahan kanker yang kesembilan, yaitu mengurangi memasak dengan minyak dan santan secara berulang-ulang. Proses pemanasan yang berulang-ulang dapat mengubah zat yang ada dalam makanan menjadi racun yang bersifat karsinogen atau memicu munculnya sel kanker. Selanjutnya adalah perilaku pencegahan yang ke-10, yaitu penting mengkonsumsi ikan yang sobat sehat. Omega 3 yang ditemukan pada ikan dapat menghambat enzim siklogenase atau COX-2 sehingga dapat mencegah kanker seperti kanker payudara, mencegah kanker prostat, kanker pankreas, dan juga kanker usus. Pencegahan kanker yang ke-11 yaitu mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung antioksidan seperti buah-buahan blueberry, stroberi, anggur, jeruk, kurma, tomat, kemudian brokoli, asparagus, teh hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita menginjak pada perilaku pencegahan kanker yang ke-12, yaitu makan makanan yang mengandung tinggi fitokimia. Fitokimia adalah bahan pangan non-gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Contoh dari jenis fitokimia adalah yang pertama adalah karotenoid, yang memberikan warna pada buah dan sayuran, seperti pada blueberry, wortel, tomat matang, sayuran hijau, ubi jalar, jeruk, dan juga semangka. Kemudian fitokimia jenis yang kedua yaitu isoflavon. Nah, contohnya adalah kacang kedelai dan juga tempe. Kemudian contoh fitokimia yang ketiga yaitu adalah rempah-rempah. Ini banyak ditemukan setiap hari ya di dapur, seperti jahe, kunyit, temulawak, kemudian jintan, bawang putih, dan lain sebagainya. Perilaku pencegahan kanker yang ke-13 ini berkaitan dengan ibu yang setelah melahirkan ya, bahwa sebaiknya menyusui secara eksklusif untuk anaknya karena hal ini berkaitan dengan pencegahan dari kanker payudara pasca menopause. Memberikan ASI eksklusif selain bermanfaat untuk ibu dalam mencegah kanker payudara, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kekebalan tubuh anak. Perilaku pencegahan kanker yang ke-14 adalah mencuci buah dan sayuran hingga bersih sebelum dikonsumsi maupun dimasak. Buah dan sayuran tersebut tidak jarang mengandung zat kimia seperti pestisida yang dapat memicu kanker baik pada orang dewasa ataupun pada anak-anak. Perilaku pencegahan kanker selanjutnya yaitu yang ke-15 adalah mencegah paparan dari radiasi. Orang yang terpapar radiasi dalam dosis yang tinggi atau dalam jangka waktu yang lama baik di kepala maupun bagian tubuh lainnya, hal ini akan lebih beresiko untuk terkena kanker. Kemudian yang ke-16 yaitu menghindari konsumsi minuman beralkohol. Konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak menyebabkan tubuh tidak dapat memproses dengan cukup cepat sehingga terjadi penumpukan asetaldehid. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan DNA. Konsumsi minuman beralkohol tinggi dapat menyebabkan beberapa jenis kanker seperti kanker payudara, kanker usus, kanker hati, dan juga kanker mulut. Kita menginjak pada perilaku pencegahan kanker yang terakhir
yaitu senantiasa melakukan pengecekan kondisi medis secara rutin ya Sobat Sehat. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan kita saat ini. Perlu diingat ya Sobat Sehat, bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi senantiasa perhatikan makanan yang kamu konsumsi tiap hari. Karena hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, itu tadi paparan sudah saya jelaskan tentang perilaku pencegahan kanker. Semoga bermanfaat ya Sobat Sehat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.